kami Bu yang hancur rumahnya, yang rusak, yang jebol dibikinin kayu-kayu besar Bu, kami mengisilah kita balang kontrak. Perencanaan itu poin terpenting. Ketika sudah dibuat dengan hal yang lengkap dan masyarakat tahu, ada mitigasi yang bisa disiapkan pada saat pemetaan sosial. Kenapa? Karena ada potensi sosial, ada kekuatan sosial, social capital, di mana masyarakat bisa dilibatkan kalau ada konflik, kalau ada masalah, itu ada solusi versi masyarakat. Semua perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam harus punya yang namanya RIPPM. Program yang dibuat di dalam RIPPM ini dalam konteks perusahaan tambang, mineral dan batuan ya, itu biasanya dibuat hanya untuk di atas kertas, dijalankan untuk memenuhi checklist, dan kemudian masyarakat menerima itu sebagai bantuan. Yang mereka tidak paham adalah di 1 atau 2 tahun ke depan programnya bisa jadi tidak akan berlangsung lagi dan mereka akan kehilangan lahan itu, karena lahan itu sebenarnya adalah bagian dari area operasional perusahaan yang sudah didaftarkan untuk diekstraksi ketika modalnya sudah ada. Dari awal ini seperti penipuan kan? Halo, selamat pagi, siang, dan malam untuk semua pendengar podcast LPM FEB UI. Untuk semua Bapak, Ibu, dan teman-teman yang menyimak, selamat datang di podcast seri Tanya Peneliti LPM FEB UI. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang perencanaan sosial, sebuah proses yang sistematis dan preventif untuk mempersiapkan masa depan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengantisipasi perubahan sosial di masyarakat. Pada kesempatan ini, saya Raisa sebagai host dari podcast LPM FEB UI akan ditemani oleh ibu-ibu peneliti LPM FEB UI. Pertama di sini ada Ibu Didit Budi Sulistiowati selaku Kepala Kajian Social Engineering and Community Development LPM FEB UI. Halo Bu Didit. Selamat pagi, siang, dan malam. Selamat pagi, siang, dan malam. Kemudian di sini juga ada Ibu Furnawati yang merupakan peneliti dari tim kajian Social Engineering and Community Development. Halo Bu Furnawati. Halo, dan yang terakhir di sini ada Ibu Yunisare yang juga merupakan tim peneliti dari kajian Social Engineering and Community Development. Halo Ibu Yuni. Selamat pagi, siang, dan malam. Oke, siap. Jadi ibu-ibu, pembahasan ini sebenarnya berangkat dari kejadian banjir besar dan longsor yang melanda wilayah Sumatera di akhir tahun 2025 lalu. Nah, dalam pemberitaannya ini muncul pemberitaan mengenai ekspansi perkebunan sawit dan pertambangan yang kerap dikaitkan dengan rangkaian peristiwa tersebut. Memang sebenarnya mungkin kehadiran aktivitas pemanfaatan sumber daya alam ini secara langsung atau mungkin tidak langsung akan membawa perubahan pada bentang alam yang pada akhirnya memunculkan berbagai resiko sosial dan juga lingkungan. Karena itu muncul pertanyaan sebenarnya apa yang harusnya dilakukan oleh sebuah perusahaan sejak awal ketika akan beroperasi di wilayah yang juga menjadi ruang hidup masyarakat. Silakan. Mungkin saya coba jawab Ya, dulu silakan Bu Didit terlebih dahulu. Jadi pengalaman saya lebih dari 30 tahun di LPM gitu ya. Perusahaan itu apalagi yang mengeksploitasi sumber daya alam itu penting sekali untuk mengetahui konteks masyarakatnya, sosial budaya daripada masyarakatnya. Jadi kehidupan mereka seperti apa, kegiatan ekonomi mereka seperti apa. Sehingga ketika perusahaan itu masuk, mereka juga harus memperkenalkan dirinya. Saya ini siapa? Kemudian tujuan saya ke sini tuh apa? Dan saya berharap saya bisa bekerja sama dengan masyarakat. Bukan hanya masyarakat aja, tapi mungkin juga dengan pemerintah daerah di situ. Sehingga persoalan-persoalan yang terjadi seperti bencana dan sebagainya itu bisa diantisipasi. Karena apa? Karena kita sudah secara jelas memberitahu kepada masyarakat jadi perusahaan dalam hal ini bahwa ini kehadiran kami nih seperti ini dan nantinya akan bisa
berdampak seperti apa sih di masyarakat, dan oleh karena itu kita siap-siap yuk sama-sama kita memikirkan persoalan ini ke depan. Jadi kalau misalnya perusahaan itu akan maju, masyarakatnya juga maju, masyarakatnya juga sejahtera, dan pemerintah daerah di sini penting sekali peranannya untuk bisa mengkoordinasikan itu semua. Mungkin itu dari saya, mungkin Ya. Bu Wati bisa menambahkan. Ibaratnya kalau perusahaan itu akan datang satu tempat yang baru, itu paling tidak memang memperkenalkan siapa dia dan kemudian mengenali di mana mereka, dan paling tidak itu yang paling penting, karena ketika memperkenalkan dirinya itu masyarakat akan tahu apa yang akan terjadi di lingkungannya, apalagi ini perusahaan, apalagi akan mengelola atau merubah lingkungan mereka. Demikian juga dengan masyarakat, ketika masyarakat sudah dikenali oleh perusahaan gitu ya, perusahaan juga akan tahu nilai-nilai apa yang sudah lama dikenal dan kemudian sudah lama menjadi kebiasaan masyarakat. Nah, itu paling penting adalah ketika pertama kali datang perusahaan itu, istilah yang sering ya, kula nuwun, permisi dulu lah ke pemilik lahan itu. Demikian juga kan masyarakat akan berubah. Masyarakat akan berubah itu dikenali dulu, dikenali mereka itu seperti apa. Terkadang masyarakat itu tidak tahu gitu ya siapa mereka. Terkadang tidak tahu karena sudah sekian lama dia ada di situ, kemudian berjalan terus seperti apa adanya. Ketika ada perusahaan atau orang yang datang, itu mereka baru tahu ternyata ada potensi di sini, ada sesuatu yang bisa diolah. Nah, ketika akan ada yang diolah di situ, pasti ada perubahan di kehidupan mereka. Jadi memang sebaiknya memperkenalkan diri, perusahaan memperkenalkan diri, siapa mereka, mau apa mereka, dan bagaimana proses mereka. Demikian juga mengenali masyarakat. Mengenali masyarakat, kebiasaan mereka apa? Apakah ketika perusahaan itu sudah ada di situ nanti akan merubah kehidupan mereka. Nah, itu yang harus diantisipasi. Nah, inilah yang kemudian kenapa harus ada perencanaan sosial gitu, perencanaan, karena bagaimanapun akan terus berhubungan terus dengan masyarakatnya, dan kemungkinan juga akan ada perubahan di masyarakatnya. Mungkin ada tambahan? Jadi kalau kita lihat tadi dari dua ibu sebelumnya ini, Bu Didit dan Bu Forna sudah menjelaskan bagaimana tahapan kita mulai. Yang bisa kita lihat adalah perusahaan atau entitas apapun yang datang ke masyarakat itu perlu melibatkan masyarakat, satu. Kedua, dia perlu punya license to operate. Datanglah ke tempat di mana license to operate itu tidak didapatkan dengan cara paksaan, tapi dibangun dari bawah, ditumbuhkan bersama-sama dengan keterlibatan masyarakat. Karena apa license to operate itu penting secara sosial? Karena ini akan menjadi indikator juga keterlibatan masyarakat. Apakah akan di belakang nanti ada kegagalan perencanaan, ada bencana misalnya, atau building blocks dari mitigasi risikonya tidak terbangun dari awal. Itu bisa terlihat kalau tadi tidak ada yang namanya kulonun, tidak ada yang namanya permisi dulu pertama kali datang dan mengenali siapa, konteksnya apa di sini. Itu yang paling penting dari perencanaan sosial di awal, gitu. Baik, jadi ketika perusahaan ini akan beroperasi di wilayah yang juga ditempati oleh masyarakat, mereka perlu datang membawa diri gitu ya, memperkenalkan diri. Juga mungkin tadi menarik ya Bu Furna, jadi masyarakat itu juga belum tentu aware dengan kehidupan mereka yang sekarang ini. Jadi perusahaan justru bisa ikut membantu apa yang mereka punya gitu sekarang. Kemudian juga ada license to operate yang mungkin membantu perencanaan sosial itu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah di mana posisi masyarakat dalam proses perencanaan sosial ini? Nah, mungkin saya bisa jawab. Jadi dalam melakukan suatu perencanaan sosial itu kita perlu melakukan yang namanya perencanaan terlebih dahulu. Kemudian baru kita melakukan yang namanya implementasi. Lalu kita juga melakukan yang namanya monitoring dan evaluasi, dan kemudian redesign kembali. Jadi kalau ada perencanaan yang dalam prosesnya itu tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, itu kita bisa meredesign kembali. Itu namanya adalah CD cycle. Nah, dalam proses CD cycle ini
masyarakat itu harus dilibatkan dari awal, dari proses perencanaan itu sendiri. Juga pemerintah daerahnya, pokoknya kita jangan lupa deh bahwa selain masyarakat tuh ada pemerintah daerah. Dia itu adalah koordinator di daerah itu yang harus kita libatkan. Selain itu mungkin ada NGO atau yang lain-lain. Itu bisa kita libatkan di dalam prosesnya. Sepanjang kegiatan itu memang bisa melibatkan orang-orang tersebut ya. Jadi ketika melakukan suatu perencanaan, apapun yang diputuskan oleh masyarakat, apakah itu nantinya ternyata hasilnya nggak bagus gitu ya masyarakat bertanggung jawab. Oh iya, ini keputusan kita bersama loh, bukan perusahaan yang melakukan hal ini atau pemerintah daerah, tapi ini kemauan kita bersama. Jadi komitmen-komitmen itu yang perlu dibangun. Jadi mungkin Bu Wati bisa menambahkan lagi. Yang paling penting di sini sebelum perencanaan itu dibuat secara utuh gitu ya, yang paling penting adalah potret tentang masyarakat, pemetaan sosial. Potret masyarakat di sini bukan hanya sekedar memotret potensi yang ada di wilayah tersebut, potensi-potensi ya ekonomi, sumber daya yang ada di situ, potensi sosial kapital, bagaimana masyarakat terbiasa dengan ya kerjasama, gotong royong dan lain-lainnya, ada potensi alam yang pasti ada di situ juga. Tetapi yang paling penting berikutnya adalah ketika sudah dilakukan pemetaan sosial, masyarakat juga harus tahu. Karena selama ini ketika ada pengumpulan data gitu ya, pengumpulan data tentang potensi-potensi itu, seringkali masyarakat tidak paham itu. Makanya memang tadi Bu Didit sudah menggarisbawahi bahwa perlu ini masyarakat dilibatkan gitu ya, kemudian Pemda dilibatkan, karena seringkali ketika ada pemetaan sosial atau ya gambaran umum tentang suatu wilayah, masyarakat itu nggak tahu dirinya. Masyarakat itu tidak sadar bahwa oh ternyata saya punya sesuatu. Tadi sudah saya sampaikan di awal juga, karena inilah pemetaan sosial harus prinsipnya adalah partisipatori gitu loh. Pada saat pengumpulan data masyarakat dilibatkan. Komitmen tadi disampaikan Bu Didi tadi, komitmen dari masyarakat itu penting. Dari awal pengumpulan data masyarakat sudah paham gitu ya, sudah paham tentang dirinya, dilibatkan dalam pengumpulan data. Karena pernah gitu ya cerita praktisnya ketika saya melakukan pemetaan sosial, melibatkan minimal ya RT atau kader posyandu atau masyarakat di situ, dan kemudian mereka baru tahu ternyata saya ada seperti ini ya, kami ada di sini. Nah, berikutnya ketika pemetaan sosial sudah didapat, itu juga harus disonding, disampaikan ke masyarakat. Di masyarakat ini tuh ada A, B, C, D, E loh, ada potensi sosial, ada gotong royong yang harus dipertahankan, ada sesuatu yang harus dipertahankan. Nah ini penting dalam perencanaan. Tadi Bu Didit sudah menyinggung CD cycle, perencanaan itu poin terpenting ketika sudah dibuat dengan hal yang lengkap dan masyarakat tahu. Tadi sudah disampaikan Bu Yunit juga, ada mitigasi yang bisa disiapkan pada saat pemetaan sosial. Kenapa? Karena ada potensi sosial, ada kekuatan sosial kapital, di mana masyarakat bisa dilibatkan kalau ada konflik, kalau ada masalah, itu ada solusi versi masyarakat. Nah ini, jadi poin penting dari perencanaan sosial adalah bagaimana memotret masyarakat secara utuh dari semua sisi. Ada social capital, ada natural capital, ada ekonomi capital gitu ya. Nah itu paling tidak itu adalah bagaimana masyarakat itu tahu tentang dirinya, dan ini memang basicnya adalah dari masyarakat. Dan lagi-lagi perusahaan juga harus tahu, karena bukan hanya sekedar izin operasional, karena memang disyaratkan harus ada pemetaan sosial, tapi perusahaan juga harus paham masyarakat ini punya apa dan bagaimana kehidupan mereka sehari-hari. Bu Yuni, silakan, di mana posisi masyarakat dalam proses perencanaan sosial ini? Kalau mau kita lihat dari jawaban Bu Didit dengan Bu Wati, kita tarik ke dalam secara praktikal di lapangan yang terjadi sebenarnya kan ketika perusahaan atau entitas apapun, lembaga apapun yang masuk ke dalam masyarakat dan akan beroperasi dalam jangka waktu yang panjang, pastinya mereka akan harus memenuhi beberapa persyaratan utama
AMDAL. Mm-mm. Kalau untuk semua perusahaan ya, dari sisi lingkungan. Yang kedua ada juga AMDAL sosial yang disebut Sosial, AMDAL sosial. Kalau di dalam sektor pertambangan kita kenal namanya dokumen yang harus juga setara dengan AMDAL untuk license to operate dari sisi yang diwajibkan pemerintah adalah RIPPM, Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. Ini posisi yang setara, artinya kalau AMDAL tidak dipenuhi oleh sebuah perusahaan atau entitas apapun dalam beroperasi di masyarakat, dia tidak boleh Izin operasional. izin operasional tidak akan diberikan. Begitu juga RPPM dari sisi kalau ini perusahaan tambang. Nah, dua hal ini di mana perencanaan sosial, di mana pelibatan masyarakat yang tadi diberitahukan oleh Bu Didit dan Bu Forna ini ada di dalam tahapan ketika melaksanakan pembuatan AMDAL, lingkungan maupun RIPPM. Itu salah satu contohnya. Jadi AMDAL dan RIPPM itu bukan sekedar checklist. AMDAL dan RIPPM itu adalah tools yang digunakan untuk meyakinkan perusahaan dan juga masyarakat dan juga pemerintah, karena ukuran-ukurannya semua tahu sama, bahwa memang proses yang namanya perencanaan itu dibangun dengan prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan Bu Didit dan Bu Forna tadi. Ada transparansi dari awal, ada keterbukaan dari awal, ada akuntabilitas yang bisa dibangun dari awal. Itu adalah proses awal di mana masyarakat bisa memegang penuh kendali bahwa saya tahu perusahaan mau buat apa, saya tahu entitas yang akan datang dan bekerja di sini mau buat apa, dan saya tahu pemerintah juga bisa berjalan bersama-sama dengan saya di mana. Itu yang saya pikir menjadi positioning yang harus dipegang oleh masyarakat, dan di mana posisi masyarakat seharusnya terlibat di dalam proses pembuatan dokumen-dokumen itu dari awal. Oke, jadi menarik ya, di sini ada AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, kemudian juga ada RIPPM, Rencana Induk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, yang mungkin berkaitan juga dengan penjelasan Bu Didi tadi ya, dalam melakukan dokumen-dokumen misalnya AMDAL dan RIPPM ini membutuhkan yang namanya mungkin tadi CD cycle. Jadi perencanaan, implementasi, dan monef dan redesign juga dalam prosesnya hadir terus ya dokumen-dokumen ini. Nah, caranya adalah dengan pelibatan masyarakat tadi seperti yang Ibu Furna sampaikan gitu. Nah, mungkin selanjutnya adalah keluaran konkret apa dari perencanaan sosial ini yang mungkin terasa di masyarakat gitu. Apa yang didapatkan oleh masyarakat setelah ada perencanaan sosial ini? Banyak sih sebenarnya yang bisa dikeluarkan dari jadi RIPPM itu kan kayak garis besar haluan negaranya gitu. Kamu belum lahir ya, GBHN gitu kan. Sekarang kan RPJMN ya. Nah, garis-garis besar haluan negara ini dicoba dibumikan. Jadi kita sudah membuat semua formatnya, karena RIPPM itu kan dari perusahaan mulai ada sampai nanti pasca tambang, sampai tutup ya, sampai tutup. Nah, dan jelas anggarannya tuh berapa setiap tahunnya. Kemudian apa programnya? Ada 8 program yang harus dilakukan di situ. Nah, dari situ perusahaan membuat Renstra. Nah, dari Renstra itu adalah rencana strategis 5 tahunan. Biasanya dia jangka menengah lah ya. Kalau RIPPM itu kan jangka panjang sekali, ini jangka menengah. Dari Renstra harus diterjemahkan lagi terhadap rencana tahunan RKAB yang kalau perusahaan tambang itu harus disetujui oleh Direktorat Jenderal Minerba gitu. Nah, hal-hal yang mungkin menjadi persoalan di sini, nggak semua perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam mempunyai komitmen seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang, mineral, dan batuan. Jadi membuat RIPPM itu. Jadi mereka biasanya membuat CSR, tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Dan itu bebas-bebas aja, nggak ada patokan yang terlalu jelas. Pokoknya mereka harus melakukan hal itu. Kalau bedanya dengan RIPPM tuh apa sih? Kalau RIPPM tuh jelas ketika perusahaan keluar dari situ, sudah tidak beroperasi lagi di situ, masyarakatnya tuh tetap bisa menjalankan kegiatan ekonominya, bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Nah, kalau CSR sepertinya tidak ada ke arah sana. Jadi memang kalau menurut saya lebih baik gitu ya, kalau perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam itu membuat RIPPM seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang ini. Kenapa? Karena jelas gitu manfaat yang dirasakan masyarakat. Dan program itu juga jelas per tahun. Misalnya untuk, kan ada 8 pilar ya. Pendidikan, kesehatan, kemudian pemberdayaan ekonomi, lalu Tingkat pendapatan real. tingkat pendapatan real, lingkungan, sosial budaya, dan infrastruktur, sama satu lagi Kelembagaan. kelembagaan ya. Jadi 8 faktor itu harus dipenuhi oleh perusahaan ini. Dan itu jelas gitu, jelas. Jadi manfaatnya tuh di masyarakat tuh ada di mana aja. Itu terlihat jelas. Tapi kalau CSR kita nggak terlalu bisa melihat dengan jelas karena tidak terlalu diatur secara mendetail. Jadi memang sebaiknya sih semua perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam harus punya yang namanya RIPPM. Kalau menurut kami ya, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada. Dan ini juga baru dilakukan oleh perusahaan tambang di tahun 2018, 24. Jadi itu menurut saya baik, walaupun pelaksanaannya belum sempurna ya, tapi itu adalah awal yang baik sekali. Supaya perusahaan lebih punya komitmen ya, dan lebih bertanggung jawab terhadap masyarakat dan stakeholder lainnya yang ada di situ. Jadi RIPPM ini merupakan komitmen untuk perusahaan tambang dan harus Tambang mineral dan batuan. tambang mineral dan batuan, dan harus dilakukan atau mungkin harus dikeluarkan ketika akan beroperasi, seperti itu kah? Oke, baik. Mungkin menegaskan bagian itu saja sih. Iya. Jadi mereka harus punya dari saat mereka ada di sana sampai pasca tambang. Oke, baik. Ya, sebenarnya dari sisi pemerintah ya, ini kita mengacu dari apa yang sudah dibuat oleh pemerintah. Pemerintah itu sudah membuat undang-undang yang jelas gitu loh untuk CSR, TJSL lah gitu. Memang secara implementatif itu terkadang hanya sekedar memenuhi syarat aja. UUPM gitu, Undang-Undang Pemberdayaan Masyarakat itu sebenarnya sudah ada gitu kan. Penanaman modal. Tetapi sekali lagi untuk mengontrol bagaimana satu perusahaan itu bisa melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau CSR, tapi ujung-ujungnya adalah pemberdayaan masyarakat, konteks keberlanjutan dari program-program yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Memang sekali lagi tadi harus ada yang dibuat dokumen yang dibuat dari yang besar tadi, karena RIPPM bolehlah kita mengadop atau copy gitu ya dari apa yang sudah dibuat oleh Minerba gitu dengan RIPPM, tapi perusahaan-perusahaan yang di bawah kementerian lain mungkin beda namanya, tapi konteksnya adalah rencana induk. Rencana induk, kemudian berikutnya adalah Renstra yang menengah dan pendek gitu ya, baru kemudian tahunannya. Kenapa itu harus dilakukan? Karena memang untuk mengontrol di mana apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan itu dari jangka panjang udah jelas tujuannya apa. Meskipun kalau misalnya ada perubahan pun masih terbuka, ada review gitu kan. Kemudian jangka menengahnya juga ada kontrol lagi gitu, ada kontrol lagi yang sudah dilakukan dengan 8 pilar tadi. Dan tahunannya juga bisa dikontrol. Artinya sebenarnya kenapa pemerintah mengeluarkan peraturan itu sebenarnya adalah konteksnya adalah pemerintah bisa mengawasi dan mengontrol, demikian juga masyarakat, karena ini dipublikasi oleh perusahaan bahwa mereka sudah melakukan itu. Masyarakat juga ikut mengontrol, karena kontrol ini adalah sebuah pihak ya sebenarnya, bukan hanya perusahaan. Dan kemudian juga dengan adanya peraturan dari pemerintah, sekali lagi pemerintah tahu bahwa ini perusahaan sudah punya komitmen, dan lagi berkaitan dengan SDGs, kemudian juga pembangunan keberlanjutan ini menjadi penting, karena kita jangan lupa bahwa perusahaan itu tidak
sepanjang tahun atau sampai akhir gitu ya ada di situ. Bisa jadi ketika sumber daya sudah tidak ada, masyarakat akan ditinggal dengan tidak ada sumber daya lagi. Nah itu jangan sampai itu terjadi, karena ketika sudah melakukan pemberdayaan masyarakat dan tanda petik lagi ya dengan keberlanjutan, masyarakat nantinya bisa mandiri, masyarakat bisa mencari alternatif mata pencarian atau pekerjaan-pekerjaan baru yang tidak mengandalkan perusahaan lagi, tapi mereka ada banyak pilihan. Nah itu yang menjadi penting, supaya praktisnya dengan kenapa ada RIPPM, ada Renstra, ada ini sebenarnya adalah untuk kontrol waktu yang jangka sampai tutup tambang, kemudian jangka menengah dan jangka tahunan tadi kontrolnya. Tapi sekali lagi adalah memastikan bahwa ini memang ada komitmen dari pemerintah, dari perusahaan dan juga masyarakat itu bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan itu memang ya untuk masyarakat. Untuk bersama-sama. Itu sih sebenarnya. Jadi sebetulnya masyarakat ini juga dari awal sudah punya kontrol ya untuk mengawasi tanda kutip program-program yang dijalankan. Iya, karena RIPPM itu disusun di awal itu kan harus ada pemetaan sosial. Betul. Pemetaan sosial itu yang prinsip ada partisipatori gitu ya. Kita masyarakat diajak untuk mengeluarkan pendapatnya, menyampaikan ada sumber daya apa gitu. Itu sebenarnya sudah dari awal. Ketika menyusun RIPPM, menyusun AMDAL pun itu tadi itu juga sudah melibatkan masyarakat. Jadi masyarakat sudah tahu dari awal. Jangan sampai AMDAL juga hanya sekedar AMDAL, RIPPM juga hanya sekedar RIPPM tanpa melibatkan masyarakat. Nah, begitu sudah tersusun, dokumennya sudah ada, itu harusnya sudah dipublish gitu. Masyarakat bisa melihat apa itu RIPPM di perusahaan X gitu ya. Nah itu sekali lagi itu bisa menjadi acuan dari masyarakat juga pemerintah daerah untuk ikut mengontrol dan kemudian kolaborasi dengan perusahaan sehingga program-program yang disusun gitu itu tidak mubazir, digunakan dan terus berlanjut. Itu yang paling penting dalam penyusunan tadi, sudah melibatkan masyarakat dari awal penyusunan RIPPM. Sampai evaluasi pun harus melibatkan masyarakat gitu. Sampai redesign melibatkan masyarakat, karena penilaian kinerja dari RIPPM itu juga dari versi masyarakat juga harus didapat gitu. Baik, mungkin Bu Yuni ada tambahan? Kalau tadi kita bicaranya bagaimana masyarakat bisa punya semacam pegangan bahwa dia punya suara, dia punya hak kontrol dan dia dilibatkan dari awal dari sisi perusahaannya. Kita juga jangan lupa bahwa apapun yang diusahakan di dalam suatu wilayah di manapun di negara kita ini harus ada peran dan keterlibatan pemerintah dari awal karena semuanya ini sinergis. Kalau ke dalam konteks RIPPM, jadi dalam proses pengusahaan ekstraksi sumber daya alam mineral dan batuan, itu kita punya satu hal lagi yang disebut blueprint. Blueprint ini adalah bagaimana pemerintah bisa menerjemahkan apapun yang dibawa dari Musrenbangdes sampai di tingkat provinsi dan kemudian diterjemahkan dari RPJMD mereka dan juga yang sudah mereka laporkan kepada pemerintah pusat yang ditargetkan kepada pemerintah daerah untuk dibagi posisi, dibagi peran budgetingnya juga dan dibagi peran pembagian maksud saya programnya mana yang bisa diisi dengan program-program dari perusahaan, mana yang bisa ditambahkan dan dibantu juga alokasi dananya plus programnya oleh perusahaan. Blueprint ini sebuah hal yang sebenarnya kalau kita sebagai masyarakat ya, kita harus tahu, kita harus tanya kepada pemerintah kita di tingkat provinsi ya, masing-masing, karena blueprint ini dibuat oleh pemerintah provinsi untuk seluruh kabupaten yang ada di sana, terutama yang punya kawasan yang ada industri dan perusahaan tambang mineral maupun batuan. Masyarakat harus tahu kenapa? Karena ini juga adalah salah satu pegangan buat masyarakat untuk melihat di mana letak sinergi yang harusnya dimainkan oleh pemerintah dan di mana letak sinergi yang harusnya dimainkan oleh perusahaan. Porsinya di mana sih? Dan masyarakat bisa meminta
akuntabilitas perusahaan di mana, akuntabilitas pemerintah di mana. Itu dari sisi konteks RIPPM ya. Kemudian kalau dari konteks yang lebih besar secara internasional, kita tahu banyak sekali ada indikator-indikator yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Misalnya ada Copper Mark, ada Nickel Mark, ada ICMM Guides, ada juga misalnya IRMA, IRMA. Semua hal itu apakah bertabrakan dengan yang namanya RIPPM dan blueprint yang harusnya disediakan oleh perusahaan di pemerintah? Sama sekali enggak. Satu hal yang sekarang sedang gencar-gencarnya orang semua omongin ESG. Bertentangan nggak sih dengan ESG? Sama sekali enggak. Ini adalah indikator-indikator yang secara internasional bisa menunjukkan bagaimana akuntabilitas dalam ekstraksi industri ekstraktif kita bekerja. Tapi jangan lupa bahwa industri ekstraktif kita ini tidak hanya harus mengikuti standar-standar internasional, indikator-indikator internasional itu, karena ini sifatnya sangat general. Bayangkan di seluruh dunia kita memakai standar yang sama. Di tingkat lokal kita punya konteks yang berbeda. Ini adalah dua hal yang diingatkan terus oleh Bu Didit dan Bu Wati tadi. Konteks masyarakatnya apa? Kita bangun secara nasional melalui RIPPM tentunya dan melalui blueprint tadi. Tapi di tingkat yang lebih kecil lagi, masyarakat punya kontrak sosial secara khusus bersama perusahaan di lapangan. Itu kira-kira. Baik. Oke, jadi ternyata banyak, maksudnya selain RIPPM dan selain mungkin tadi AMDAL, banyak juga standar-standar global yang dikeluarkan oleh pihak-pihak bersama gitu ya, pihak-pihak bersama dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Jadi untuk ESG, Copper Mark, Nickel Mark, dan IRMA itu arahnya itu kemana ya Bu? Ini saya agak miss di bagian ini, apakah juga mengarah ke pemberdayaan masyarakat atau mungkin konteksnya lebih ke lingkungan atau seperti apa? Kembali lagi kalau mau kita berkaca dari apa yang terjadi, tentunya semua hal yang secara ekonomi, kegiatan yang dilakukan di dalam konteks yang bersama-sama dengan masyarakat adalah untuk membangun masyarakat itu sendiri. Selain membangun ekonomi ya secara nasional dan juga di tingkat daerah. Artinya yang perlu kita lihat indikator-indikator ini pertama meminta perusahaan untuk bisa menerapkan standar secara global. Apakah masyarakatnya sudah bisa diberdayakan atau belum? Ukuran tujuan utamanya adalah itu. Jangan tinggalkan masyarakat ketika kamu ingin membangun pertumbuhan ekonomi di sebuah negara. Jangan tinggalkan masyarakat ketika kamu ingin mengekstraksi mineral yang ada di daerah itu. Jangan tinggalkan masyarakat ketika kamu ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari apa yang bisa diupayakan secara ekonomis di daerah itu. Itu adalah prinsip utama dari standar-standar global ini sebenarnya dibuat. Tujuannya mulia, tapi persoalannya adalah implementasi di lapangan. Yang terjadi biasanya perusahaan itu senang membuat checklist. Wah sudah ikut nih Copper Mark, sudah ikut nih Nickel Mark, sudah ada kok saya di IRMA, sudah oke, ICMM kita selalu ikutin. Tapi ketika kita lihat, ketika Bu Didit dan Bu Forna turun dengan tools yang kami kembangkan di divisi kita, di lapangan kok ukuran-ukuran yang menjadi checklist itu secara global tidak bisa terlihat, ternyata tidak dirasakan oleh masyarakat. Gak pernah nih ada keterlibatan di dalam proses perencanaan untuk pembuatan saluran instalasi air nih. Ternyata sesederhana itu gitu. Artinya kan persoalannya lebih ini hanya diperlakukan sebagai
prosedur administratif, checklist, bukan sebagai sesuatu yang tujuan mulianya dibentuk adalah membangun pemberdayaan. Di mana kita bisa tahu itu? Dari CD Cycle, tools CD Cycle yang kita kembangkan itu. Betul ya Bu Didit ya? Jadi sebenarnya pelibatan masyarakat dan stakeholder lain yang ada di daerah itu sebenarnya untuk tadi yang Bu Wati katakan menciptakan mekanisme kontrol sosial. Karena nggak mungkin pemerintah pusat tuh mau ngontrol itu semuanya. Ada ribuan perusahaan, bukan puluhan ribuan perusahaan yang ada di Indonesia. Jadi cara yang paling tepat adalah ciptakan mekanisme kontrol sosial itu. Jadi sosialisasinya ke masyarakat harus benar, pelibatannya harus benar, transparansinya juga harus benar ke masyarakat, ke stakeholders terkait yang ada di daerah itu. Jadi itu konteks yang paling harus menjadi perhatian gitu. Karena ya kembali lagi kita nggak bisa ngawasin semuanya sampai detail gitu, nggak bisa gitu. Baik, ibu-ibu mungkin satu pertanyaan lagi ya. Apa yang terjadi jika dalam proses semua ini, proses perencanaan sosial ini, masyarakat tidak dilibatkan? Apakah mungkin sebagai peneliti ada contoh-contoh yang bisa di-share ke pendengar podcast kita? Silahkan. Tidak dilibatkan dan dilibatkan kali ya. Biar Boleh, seimbang ya. biar seimbang. Mungkin gitu ya. Kita pernah punya desa binaan ya. Waktu itu Bu Wati yang jadi fasilitatornya di lapangan gitu. Itu udah lama sih di daerah Puncak gitu ya. Desa binaan. Jadi pada saat kita melakukan program itu kita mencoba bersinergi dengan Pemda dan Perhutani ya Bu Wati ya. Nah, kenapa? Karena kita memang mau memilih desa hutan. Kenapa desa hutan? Karena biasanya desa hutan itu yang paling miskin ya Bu Wati ya. Jadi kita pilih itu dan kita nggak jauh-jauh. Itu sebagai labnya LPM lah waktu itu. Bu Wati di sana sekitar 1,5 tahun. Jadi tinggal bersama, ada di satu lagi tim fasilitatornya juga, sama ada di 2 desa lainnya di dekat itu Taman Bunga itu juga. Nah, ketika kita melakukan proses itu dan kita melibatkan masyarakat di 2 daerah yang nggak terlalu jauh, itu kita coba lakukan pendataan, itu beda loh item-itemnya. Karena yang satu daerahnya itu lebih daerah pertanian, yang satu lebih daerah transisi. Jadi ya bukan pertanian, bukan perkebunan, juga bukan kota, ya agak-agak banci kali ya daerahnya. Jadi itu masih nggak jelas gitu apa gitu kan, di transisi lah gitu. Item di dalam kita membuat sensus pada saat itu berbeda, gitu kan. Nah, terus hal lain yang juga berbeda adalah kebutuhan mereka akan apa. Kalau di tempat buat setelah digali-gali segala macam, ternyata itu nggak jauh loh dari Jakarta, 60 km kali ya. Banyak yang buta huruf, anak-anak mudanya. Nah, oke deh kalau gitu kita garap juga deh ini aja yang masalah pendidikan. Kalau yang di Puncak itu ternyata kebutuhannya adalah infrastruktur. Sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana setelah kita menggali dari masyarakat apa sih kebutuhan mereka, terus melibatkan mereka di dalam prosesnya. Jadi perencanaannya, implementasinya mereka terlibat semua. Dan ketika mereka terlibat semua, itu menimbulkan sense of belonging dari mereka. Jadi ketika yang di Puncak itu kan bangunnya adalah jembatan. Kalau pemerintah yang bangun mau jembatannya ambruk, mau jembatannya kayak apa, bodo amat mereka. Mereka nggak akan peduli. Itu bukan saya yang mau, bukan saya yang minta pada pemerintah. Tapi ketika masyarakat dilibatkan di dalam proses itu, jembatannya sedikit aja rusak, langsung mereka buru-buru memperbaiki jembatan tersebut. Karena apa? Mereka merasa itu adalah bagian dari mereka, milik mereka gitu. Nah, kalau yang di satunya di Cisarua itu pendidikan. Jadi kita akhirnya melakukan sertifikasi itu PKBM, program kegiatan. Mungkin Bu Wati bisa cerita lebih banyak soal yang Silakan Bu. Jadi waktu di Sebagai satu desa di kawasan Kecamatan Cisarua itu, ya tadi 1,5 tahun di sana,
Ya prosesnya itu tadi, CD cycle memang benar-benar diterapkan. Jadi awalnya memang melakukan pemetaan sosial, melibatkan masyarakat. Dari hasil itu kemudian dipresentasikan gitu, disampaikan ke masyarakat, dan kemudian mereka baru tahu, oh iya ya ternyata saya seperti ini. Akhirnya kita pancing programnya apa, program yang mereka inginkan. Yuk kita belajar. Saya ada kegiatan, kami ada kegiatan belajarlah bersama mereka. Ada pilihan-pilihan, akhirnya ada PKBM, ada paket A, B, C, dan pesertanya banyak banget. Yang A itu yang tidak lulus SD banyak banget di sana, di Puncak loh, nggak jauh dari Jakarta. Kemudian paket B ada, paket C ada, dan kemudian itu berjalan. Awalnya kita berjalan sendiri, benar-benar berjalan sendiri, tidak ada peran pemerintah. Begitu kita sudah jalan, baru kita kemana-mana, ke dinas pendidikan, ke dinas tenaga kerja, dan macam-macam untuk bisa mendapat support dari mereka. Awalnya memang belum ada support. Ketika kita sudah jalan, dan kemudian kita ajaklah siswa-siswa di situ, dan akhirnya begitu kita mau pamit, itu berjalan lanjut ketika sudah ada peran serta dari dinas pendidikan, dinas-dinas terkait yang kemudian dari pihak kecamatan pun support. Akhirnya sekarang ada PKBM baru yang bukan kita gitu ya, ada yang meneruskan. Kemudian juga ada yang lulus sampai yang ini paket B, tidak lulus SMP, akhirnya kita paket B, kemudian paket C, ikut paket C, akhirnya kuliah, akhirnya sekarang menjadi guru SD di sana, guru SD. Nah itu sebagai mereka merasa, oh ternyata memang ini kebutuhan kita, belajar, kemudian SD, SMP, SMA gitu ya, mereka butuh belajar formal. Kemudian ada pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan itu ada pelatihan masak, latihan membuat souvenir, latihan-latihan itu ya itu kita mengundang guru-guru yang punya punya mereka tuh aktivis gitu loh, mempunyai greget untuk kita. Ayo kita jalan bersama mereka untuk ikut serta memberdayakan masyarakat di situ. Akhirnya itu. Akhirnya di desa itu di Kecamatan Cisarua itu akhirnya jalan, dan kemudian ada yang kemudian sekarang berhasil, tanda petik lagi-lagi gitu ya, berhasil dan kemudian melanjutkan apa yang kita sudah rintis di situ. Itu sebagai bukti bahwa praktisnya memang kenapa kita menawarkan ada pemetaan, kemudian ada pelibatan masyarakat, ada program partisipatori dari masyarakat tadi, sense of belonging. Sampai sekarang sense of belonging itu muncul ketika dari awal mereka tahu siapa dirinya, apa masalah yang dialami, dan apa program yang direncanakan. Bukan dari kami programnya, tapi apa yang mereka butuhkan benar-benar dari data yang kita presentasikan ya, kita sampaikan di sana gitu. Dan kepala desanya baru tahu, oh ternyata kami itu tidak pernah merasa miskin. Iya kita kaya, kita ini ternyata kita kayak gini ya. Itu dari data yang kita dapatkan. Dan kemudian ketua RT-nya juga aware tentang data. Tentang data itu diupdate terus. Data yang kita mengeluarkan satu format lah, bisa dicontoh Pak, boleh ini dibuat kalau ada yang perubahan-perubahan tetap cepat diupdate dan tetap diisi gitu ya untuk masyarakat di sini, sehingga sekali lagi informasi tentang masyarakat, informasi tentang potensi, informasi apapun itu bisa dibaca dan mereka masih menyimpan. Padahal itu udah ceritanya udah 20 tahun yang lalu. Udah 20 tahun yang lalu, dan itu masih disimpan, dan mereka merasa data ini penting banget buat kita karena cikal bakal dari data yang disusun bersama masyarakat dan mereka tahu siapa diri mereka. Itu sih sebenarnya. Baik, jadi pelibatan masyarakat itu justru menumbuhkan sense of belonging itu ya terhadap program-program pemberdayaan. Nah mungkin Bu Yuni boleh share juga gimana kalau misalnya masyarakat nggak punya sense of belonging dari program-program pemberdayaan yang dikasih misalnya dari perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar mereka. Ya ini sering terjadi ya, sedih ya sebenarnya. Biasanya itu terjadi karena lagi-lagi program yang dibuat di dalam dokumen yang disebut RIPPM ini dalam konteks perusahaan tambang mineral dan batuan ya, itu biasanya dibuat hanya untuk di atas kertas, dijalankan untuk memenuhi checklist, dan kemudian masyarakat menerima itu sebagai bantuan, bukan sebagai
sesuatu yang harus mereka take over di dalam prosesnya di akhir nanti, dan mereka bisa usahakan sendiri untuk melanjutkan. Sense of belonging kan harusnya seperti yang tadi diceritakan oleh Bu Forna ya. Betul. Begitu ditinggal, mereka bekerja sendiri. Terus, ya. Berdaya begitu. Ada banyak sekali hal yang menunjukkan bahwa ketika masyarakat tidak paham tujuan jangka panjangnya untuk apa, yang terjadi adalah mereka menunggu. Misalnya mungkin kita pernah mendengar cerita bahwa ada beberapa perusahaan tambang yang membuat program ekonomi bentuknya dana bergulir. Dana bergulirnya itu harusnya kan dikembalikan ya. Itu bukan sebuah dana hibah yang bisa atau Dipakai habis. ya, atau dana untuk charity gitu, bantuan begitu saja bisa dipakai habis seperti kata Bu Forna. Tidak ada pikiran bahwa ini harus dikembalikan, karena mereka berpikir selama perusahaannya masih ada, buat apa saya berpikir saya harus mengembalikan, toh dia akan mendapatkan hasil dari lahan yang punya nenek moyang saya juga. Kenapa saya tidak bisa mendapatkan sedikit dari apa yang mereka bisa hasilkan terus? Sense of belongingnya hilang karena tujuan awalnya tidak dimengerti bahwa ini untuk masa dalam jangka yang panjang, perusahaan akan selesai, mereka harus berdaya secara ekonomi, harus bisa punya skill set khusus untuk membuat semua perputaran ekonomi tidak berdasarkan tambang lagi. Itu tidak ada. Tidak ada sosialisasi dari awal tentang konsep ini dulu sebelum membuat program yang namanya dana bergulir ini. Misalnya ada perusahaan-perusahaan seperti itu. Ada juga yang mereka sendiri dari awal memang tidak paham kenapa mereka diberi bantuan. Misalnya ada sebuah perusahaan batuan. Perusahaan batuan ini punya area operasi yang di dalam area operasinya itu ada banyak plot lahan yang dibuka untuk pertanian. Di sekitarnya ini tambang batuan begitu untuk bisa dijadikan semen ya. Masyarakat di sana senang. Kenapa? Karena mereka merasa mereka didampingi oleh penyuluh pertanian yang bekerja sama dengan pemerintah dan juga perusahaan. Mereka mendapatkan dana bantuan untuk bibit, dana bantuan untuk pupuk, lalu hasil dari produksi pertanian mereka diambil perusahaan. Yang mereka tidak paham adalah di 1 atau 2 tahun ke depan programnya bisa jadi tidak akan berlangsung lagi, dan mereka akan kehilangan lahan itu karena lahan itu sebenarnya adalah bagian dari area operasional perusahaan yang sudah didaftarkan untuk diekstraksi ketika modalnya sudah ada. Dari awal ini seperti penipuan kan? Betul. Karena masyarakat tidak paham tujuan mereka diberikan program ini sebenarnya bukan untuk jangka panjang mereka bisa mandiri, tapi sebagai pemadam kebakaran supaya nanti kalau sananya saya beli tanah pertaniannya hilang, mereka nggak marah-marah karena mereka merasa perusahaan baik, waktu saya punya lahan saya dibantu, ketika perusahaan mau beli lahannya saya nggak punya sumber mata pencaharian yang sustainable untuk 10-20 tahun ke depan, nggak apa-apa deh asal saya udah dikasih uang. Ini adalah kegagalan dari yang namanya program yang disebut pemberdayaan masyarakat dan hanya menjadi checklist. Itu ada kasus-kasus seperti itu di lapangan. Itu kira-kira ya. Baik, cukup menarik ya Ibu cerita-ceritanya. Jadi kalau misalnya tadi tidak melibatkan masyarakat, yang terjadi adalah penipuan gitu ya. Jadi masyarakat di sini juga harus aware dengan kehadiran perusahaan ini mau berbuat apa sih. Dan langkah selanjutnya adalah masyarakat juga harus mengerti program yang diberikan tuh tujuannya apa, mereka mendapatkan apa gitu. Nah mungkin yang sering ibu-ibu temui, masyarakat tidak tidak memiliki sense of belonging tadi itu ya. Jadi charity ya kalau mungkin kita menyebutkan, jadi kayak
perusahaan memberikan saja dan masyarakat menerima saja tanpa mengerti bahwa pemberian ini tuh seharusnya berkelanjutan, pemberian ini seharusnya membuat saya berdaya gitu. Nah, balik lagi mungkin ke awal, dalam perencanaan sosial ini memang diperlukan karena pelibatan masyarakat di sini menjadi kunci gitu ya Bu. Boleh saya tambahin? Boleh, silakan Ibu. Oke, tadi menjadi kunci tadi kan ya. Sebenarnya yang paling penting itu adalah membangun trust. Oke. Nah, tadi Bu ini bilang kan dibohongin. Itu nggak boleh sama sekali. Karena ada perusahaan yang dalam tanda kutip membohongi masyarakat. Dia itu sulit sekali untuk percaya pada perusahaan manapun jadinya. Jadi kayak menimbulkan luka lah ya di hatinya. Karena karakteristik masyarakat di Indonesia kan macam-macam. Jadi kita harus hati-hati dalam melakukan pendekatan ke masyarakat. Jangan membohongi masyarakat. Jadi kita perlu memberdayakan, bukan memperdaya masyarakat, memperdayai masyarakat gitu ya. Nah, juga prinsipnya bukan bagi-bagi kue, gitu kan? Jadi ini kuenya cuma segini, terus dibagi-bagi. Terserah deh mau dibuat apa, itu juga nggak boleh. Jadi prinsipnya adalah itu tadi, memberdayakan masyarakat, dan kita harus membangun trust, dan kita percaya bahwa kalau itu semua dibangun secara bersama, harusnya yang namanya bencana, yang namanya konflik itu nggak akan terjadi. Bisa dimitigasi. Bisa dimitigasi. Oke, Bu. Gitu ya. Jadi perusahaan, pemerintah, dan juga masyarakat seharusnya bisa berjalan beriringan, berkolaborasi untuk pemberdayaan itu sendiri. Baik, mungkin itu saja diskusi dari podcast hari ini. Terima kasih banyak kepada ibu-ibu peneliti senior di sini. Semoga apa yang menjadi diskusi hari ini bisa bermanfaat untuk pendengar podcast LPMF EBUI. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di seri podcast Tanya Peneliti selanjutnya. Terima kasih.